Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Yanti, NIM 2461201034, asal kampus TIMI YAPMI Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan rangkuman sekaligus pemahaman saya mengenai materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami yang berjudul Pengelolaan Mobilitas Internasional dan Ukuran Kontribusi Fungsi SDM Perusahaan. Video ini adalah tugas saya dari materi MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa setelah mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa pengelolaan sumber daya manusia ternyata tidak hanya dilakukan di dalam satu negara. Ketika sebuah perusahaan berkembang hingga ke tingkat internasional, tantangan yang dihadapi juga menjadi jauh lebih besar. Perusahaan tidak hanya harus memikirkan keuntungan bisnis, tetapi juga bagaimana memastikan karyawan mampu bekerja dan beradaptasi di lingkungan yang memiliki budaya, bahasa, aturan, dan cara kerja yang berbeda. Nah, ini yang menjadi hal inti dari pengelolaan mobilitas internasional. Oke, mari kita masuk. Menurut saya atau menurut pemahaman saya, mobilitas internasional adalah proses ketika perusahaan menempatkan atau memindahkan karyawan ke negara lain untuk menjalankan tugas tertentu demi mendukung tujuan perusahaan. Namun proses ini bukan hanya sekadar pemindahan seseorang ke luar negeri. Ada banyak tahapan yang harus dipersiapkan, mulai dari memilih karyawan yang tepat, memberikan pelatihan sebelum keberangkatan, membantu mereka beradaptasi di negara tujuan, hingga mempersiapkan kepulangan mereka ke negara asal setelah tugas selesai. Semua tahapan tersebut saling berkaitan dan tidak boleh diabaikan. Selanjutnya, hal yang paling menarik bagi saya adalah peran fungsi SDM. Sebelum mempelajari materi ini, saya berpikir bahwa tugas SDM hanya sebatas merekrut dan mengelola administrasi karyawan. Namun ternyata perannya jauh lebih luas. SDM menjadi pihak yang memastikan bahwa karyawan yang dikirim ke luar negeri benar-benar siap, baik dari sisi kemampuan kerja maupun kesiapan mental, budaya, bahkan kesiapan keluarganya. Jika perusahaan ini dilakukan dengan baik, maka peluang keberhasilan penugasan juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika perusahaan mengabaikan hal tersebut, maka risiko kegagalan juga meningkat. Seperti itu. Selain itu, saya juga memahami bahwa keberhasilan SDM tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya karyawan yang dikirim ke luar negeri. Yang lebih penting adalah apakah penugasan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan ukuran atau indikator. Misalnya, apakah karyawan berhasil menyelesaikan tugasnya, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, tetap bertahan di perusahaan setelah kembali, serta apakah pengalaman yang diperoleh dapat dibagikan kepada rekan kerja lainnya. Dengan cara inilah perusahaan dapat mengetahui bahwa fungsi SDM benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan perusahaan. Sebagai contoh kasus dalam makalah ini juga memberikan pelajaran yang sangat penting, yaitu seperti ada seorang manajer yang dikirim ke Jepang, tetapi pada awalnya hanya diberikan pelatihan teknis tanpa pembekalan mengenai bahasa dan budaya. Akibatnya, ia mengalami kesulitan berkomunikasi, sulit
beradaptasi, bahkan keluarganya juga mengalami masalah dalam menyesuaikan diri sehingga kinerjanya menurun. Setelah perusahaan melalui bagian SDM melakukan evaluasi dan memberikan pelatihan budaya, pendampingan keluarga serta evaluasi berkala, kondisi mulai membaik dan target perusahaan akhirnya dapat tercapai. Dari contoh ini, saya belajar bahwa keberhasilan seseorang bekerja di luar negeri bukan hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi dan dukungan dari perusahaan. Dari keseluruhan materi, saya mengambil satu pelajaran yang menurut saya itu sangat berharga, yaitu keberhasilan sebuah perusahaan di tingkat global sebenarnya dimulai dari keberhasilannya mengelola manusia. Teknologi bisa berkembang, strategi bisnis bisa berubah, tetapi jika karyawan tidak dipersiapkan dengan baik, maka tujuan perusahaan akan sulit tercapai. Karena itu, SDM bukan lagi sekedar bagaimana pendukung, melainkan sudah menjadi mitra strategis yang menentukan keberhasilan perusahaan di masa depan. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa dari materi ini saya belajar satu hal penting, yaitu keberhasilan sebuah perusahaan bukan hanya ditentukan oleh teknologi, modal, atau strategi bisnis yang hebat, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan menghargai, mempersiapkan, dan mengembangkan sumber daya manusia. Ketika manusia dikelola dengan baik, mereka bukan hanya mampu bekerja, tetapi juga mampu membawa perusahaan berkembang hingga ke tingkat global. Semoga materi yang telah saya sampaikan atau saya pelajari ini tidak hanya menjadi pengetahuan di ruangan kelas, tetapi juga menjadi bekal bagi kita semua ketika nanti memasuki dunia kerja. Baik, teman-teman, mohon maaf, saya mohon maaf dan saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian dari atau salah menyampaikan dari materi tersebut. Tapi yang tadi saya jelaskan itu adalah apa yang saya dapat tangkap dari materi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Saya mengakhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.